Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Ananda Soli dan Solihah? Semoga Ananda semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Baiklah, hari ini kita akan melanjutkan pelajaran tema kita, yaitu tema 8, daerah tempat tinggalku, subtema 2, keunikan daerah tempat tinggalku, pembelajaran keempat. Tahukah kamu daerah dengan julukan kota 1000 industri? Daerah dengan julukan kota 1000 industri adalah kota Tangerang di Provinsi Banten. Apakah keunikan dari kota Tangerang? Mari kita cari tahu. Tangerang merupakan kota unik dilihat dari kegiatan ekonominya. Kegiatan ekonomi masyarakat dapat dilihat dari hadirnya pasar tradisional yang terletak di Jalan Kisamun, pusat kota Tangerang, hingga berdirinya banyak pabrik di Tangerang. Kota Tangerang dijuluki kota 1000 industri karena merupakan pusat industri di Pulau Jawa. Di Tangerang berdiri lebih dari 1000 pabrik. Banyak perusahaan-perusahaan internasional yang memiliki pabrik di kota ini. Selain keunikan pada kegiatan ekonomi, Tangerang memiliki keunikan dari bangunan-bangunan lama yang masih berdiri sampai sekarang. Tangerang sebagai kota industri banyak berdiri pabrik, di antaranya pabrik sepatu dan pabrik ban. Amatilah pada gambar berikut ini. Gambar yang pertama yaitu pabrik ban dan gambar yang kedua yaitu pabrik sepatu. Selanjutnya kita akan membaca cerita fiksi berikut ini. Cerita fiksi yang berjudul Pendekar Cisadane. Pada saat itu, Tangerang adalah kota yang dialiri sungai Cisadane. Sungai yang perkasa dan tidak ada yang berani melewatinya karena terdapat banyak sekali buaya. Di antara buaya-buaya tersebut, salah satunya merupakan Ratu Siluman Buaya. Ratu Siluman Buaya adalah jin yang menyerupai seekor buaya yang sering mengganggu warga sekitar. Pada suatu hari, seorang lelaki tampan yang bernama Sarif tiba-tiba hilang saat memancing di tepi sungai itu. Anehnya, walaupun warga sudah berhari-hari mencarinya dengan menyusuri tepi sungai, tapi tidak juga menemukannya. Setelah kejadian itu, warga pun terus diteror dan dibayangi rasa ketakutan yang terus berkelanjutan. Selama itu pula kabar burung tersebut sampai kepada seorang pemuda yang baik dan mempunyai kekuatan yang luar biasa. Pemuda itu bernama Abi. Dia menemui kepala dusun yang bernama Sanusi. Singkat cerita, Abi siap membantu menyelesaikan masalah yang ada di desa tersebut. Dengan semangat dan tekad yang kuat, Abi langsung menuju ke tepian sungai. Kemudian tanpa sengaja ia bertemu dengan seorang perempuan yang cantik dan ayu. Perempuan itu sedang duduk di pinggiran sungai. Abi merasa ibu kepadanya dan menghampiri perempuan itu. Abi tahu perempuan tersebut jelmaan Ratu Siluman Buaya. Abi pun berhati-hati dalam menghadapi siluman itu. Ia terus berpikir dan mencari cara agar dapat mengetahui tempat persembunyiannya. Sedangkan perempuan itu terus membujuk rayu Abi agar dapat menyelam ke dasar sungai. Dengan rasa percaya akan sesuatu yang melindunginya, Abi menyelam dan tiba-tiba ia tak sadarkan diri. Di sebuah tempat di dasar sungai, Abi tersadar dari pingsannya. Abi bangkit dari tidurnya, kemudian betapa terkejutnya ia ketika menyadari bahwa dirinya berada dalam sebuah penjara. Abi tidak sendiri, di penjara itu ada Sarif dan orang-orang yang menjadi korban siluman buaya itu. Suara hentakan langkah kaki terdengar, dan terlihat perempuan anggun yang menggunakan kebaya indah. Dialah Ratu Buaya. Perempuan tersebut mengajak Abi berkeliling dalam istananya. Abi terus mengamati apa yang dilakukan Ratu Buaya. Abi mengetahui bahwa Ratu Siluman Buaya memiliki sebuah mustika sebagai kekuatan lain yang dapat membuatnya hidup kekal. Akhirnya ia menemukan waktu yang tepat untuk membebaskan para tawanan saat bulan purnama datang. Ratu Siluman Buaya kembali melakukan ritualnya di bulan purnama. Dengan hati-hati, Abi mengambil mustika milik Ratu Siluman Buaya tersebut. Abi dan para tawanan lain pun berhasil keluar dari gua siluman itu.
Masyarakat desa di tepian Sungai Cisadane pun menyambut gembira karena Abi dapat membebaskan para warga yang menghilang di sungai itu. Setelah berhasil menyelamatkan para warga, Abi menitipkan pesan kepada warga yang tinggal di sekitar Sungai Cisadane agar selalu menjaga kelestarian sungai ini, karena sungai ini adalah sumber kehidupan bagi semua makhluk. Nah, itu tadi cerita mengenai Pendekar Cisadane. Menceritakan tentang apa cerita fiksi yang kamu baca? Cerita tersebut menceritakan tentang perjuangan Abi membebaskan warga sekitar Sungai Cisadane dari ratu siluman buaya. Kemudian, adakah tokoh dalam teks yang kamu baca? Jika ada, tuliskan nama tokoh dan peranannya dalam cerita tersebut. Tokoh utama dalam cerita tersebut adalah Abi dan ratu siluman buaya. Tokoh tambahannya adalah Sarif, Sanusi, dan warga sekitar Sungai Cisadane. Industri adalah suatu usaha atau kegiatan pengolahan bahan mentah atau barang setengah jadi menjadi barang jadi. Barang hasil industri memiliki nilai tambah untuk mendapatkan keuntungan. Adakah di sekitar tempat tinggalmu industri penghasil benda atau barang? Jika ada, sebutkan nama industri yang dijalankan. Siapa saja pekerja dan pekerjaannya, tuliskan pada kotak berikut. Di suatu tempat kerja, seringkali kita jumpai banyak pekerja dengan berbagai spesialisasinya. Sebagai contoh di rumah sakit. Di rumah sakit ada dokter, perawat, ahli gizi, satpam, sopir, dan juru masak. Demikian juga spesialisasi pekerjaan di sekolah. Di sekolah ada pekerja sebagai guru, petugas perpustakaan, satpam, dan tukang kebun, atau orang yang membersihkan sekolah.